surganya Allah. Jadi insya Allah kita kembali lagi kemana? Jadi bukan kembali ke laptop, tapi kembali ke masjid, kembali ke majlis. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika dibacakan kalam-kalam Allah, ketika diperdengarkan kalam-kalam Allah, kira-kira kemudian adakah setruman dari kalam-kalam tersebut kepada qalbu atau jiwa kita? Atau kemudian ketika disampaikan, diperdengarkan kalam-kalam Allah, kemudian Masya Allah, saking itu tenangnya batin, saking bahagianya itu hati, kemudian ibu duduk, ibu nyender, kemudian ibu saking nikmatnya itu mendengar kalam-kalam Allah. Ya Allah, ibu tidak rubah itu posisi. Sudah memang betul-betul dari mulai luar pun, nanti kalau buat masuk masjid, wah jangan sampai kehilangan tiang. Kalau buat masuk masjid, wah jangan sampai kehilangan senderan. Kalau sampai masjid, Anda coba lihat posisinya. Ingin gitu ya, kehilangan senderannya ada. Kemudian ketika disampaikan kalam-kalam itu senderannya makin apa? Makin alhamdulillah. Dan ternyata kejadian ini adalah rata-rata. Dan ternyata rata-rata itu terjadi juga di Baitul. Alhamdulillah. Apa katanya Bu tadi disampaikan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa katanya? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila disampaikan, dikatakan kepada kalian, ayolah lapangkan majelisnya. Apabila dikatakan kepada kalian, ayolah berlapang-lapang di dalam, maka alhamdulillah nih, lapang banget. Keren ya, pas banget sama ayat, pas banget sama lapang banget. Alhamdulillah. Wahai beriman, ayolah lapangkan majelisnya. Lapang banget, kelapangan ya. Lapangkan majelisnya. Siapa yang lapangkan majelis, maka kehidupan dunia akhirat dia akan dilapangkan oleh Allah. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ibu mau lapang dunianya, lapang akhiratnya, lapang dunianya, lapang barzahnya? Maka dari itu, Masya Allah, apa kata Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11? Ayo lapangkan majelisnya. Dalam artian apa melapangkan majelis? Kita lapangkan jiwa kita di dalam majelis. Ayo kita kerja sama. Ayo kita saling membantu. Alhamdulillah pada kesempatan ini
kemudian Masya Allah niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Akan tetapi ternyata melapangkan jiwa di dalam majelis ini bukan perkara yang mudah-mudah begitu saja, Bu. Agar terjadi itu yang namanya tahabub, ta'awun, tasyawur, ta'awun di dalam kerjasama melapangkan majelis. Maka apa kata Allah di dalam surah Al-Mujadilah ayat 12? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Pasti ujungnya tahu tuh. Apa tadi katanya? Pokoknya ayatnya tadi diakhiri dengan kalimat apa? Awalnya gimana awalnya tadi? Awalnya gimana tadi awalnya? Ya ayyuhalladzina amanu, awalnya, akhirnya. Dan ternyata Masya Allah langsung ditutup lagi sudah betul. Dan ternyata masalah ciri dan bukti seorang yang beriman itu adalah Ibu tadi masuk masjid sodako dulu atau pertanyaan berikutnya adalah Ibu tadi berangkat ke masjid bawa bekal atau bawa dompet? Isinya? Ada isinya? Keren banget itu letakin gitu loh. Masya Allah. Jadi ternyata sudah teraplikasi nih apa yang disampaikan ayat tadi, selain melapangkan majelis agar kemudian jiwa kita lapang dan dilapangkan memang betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jiwanya lapang, wadahnya bersih, qalbunya suci, maka itu kan siap untuk diisi, siap untuk diapa? Apa kata Allah? Dzalika khairul lakum wa athhar, bahwasanya sedekah tersebut adalah khairul lakum wa athhar. Itu adalah yang terbaik bagi kalian dan Masya Allah sedekah itu mensucikan. Jadi Masya Allah, kalau mengadakan kumpulan majelis itu sedekahnya itu sudah diniatkan mulai dari rumahnya, masuk ke masjid bismillahirrahmanirrahim, masuk lagi ke ruangan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah kalau di sini saya nggak lihat muter-muter, biasanya suka ada putaran-putaran begitu. Putaran pertama bismillahirrahmanirrahim. Kata panitia kan ini belum cukup nih Ustazah, masa kalau maulid medikitan ini gedean dikit lah. Puterin lagi bismillahirrahmanirrahim. Dibongkar lagi, dibuka sama panitia kumpul lagi. Ini hanya belum cukup juga buat imhamroh nih, buat imhamroh gitu ya. Ini kan maulid masa ya dikasih muter lagi bismillahirrahmanirrahim. Nanti tahu itu udah dalika khairul lakum. Sedekah itu adalah merupakan yang terbaik untuk mensucikan hati, melapangkan jiwa, sehingga ketika masuk majelis itu siap untuk diapain? Siap untuk diisi. Dan pertanyaannya dalam surah Mujadilah juga, asyfaqatum. Asyfaqatum. Apakah kemudian kalian mengira antuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat? Apakah kamu mengira kalau kemudian kamu hadirkan itu sedekah-sedekah sebelum kamu belajar? Asfaqatum. Apa kemudian kamu merasa nanti akhirnya takut rugi? Takut kurang jadinya duitnya? Takut akhirnya miskin? Bukan di sini itu sih. Kalau ibu di sini mah kelihatan daripada wajah-wajahnya juga.
Malu kalau nggak bekal. Bekal buat apa? Bukan buat jajan. Buat apa? Buat ngisi kenceleng. Wes, keren banget. Malu. Emang demikian disampaikan di dalam Al-Quran. Ayo lapangkan majelis, kemudian lapangkan jiwa. Untuk lapang jiwa ini memang tidak mudah. Maka mudahkanlah dengan apa tadi? Dengan kemudian buat dalam rangka kita memperingati ini Maulid Nabi Muhammad SAW, kita perbanyak menyebut nama Rasulullah SAW. Akan tapi ternyata momentum ini adalah merupakan momentum pembukaan daripada majelis. Maka saya sampaikan bagaimana tentang adab-adab mau membuka atau mau menghadiri itu yang namanya majelis. Mau tahu adabnya, Bu? Bu? Mau tahu adabnya, Bu? Adabnya sedekah yang diniatkan. Nih, sedekah harus niat. Bu apa? Sedekah harus dengan niat. Bukan begini. Kencelengnya muter, ya gua taruh. Kalau dia kagak muter, alhamdulillah. Si ibu mah begitu ya. Harusnya pas itu kencelengnya muter, alhamdulillah. Kalau kencelengnya nggak muter, diapain? Dicari. Oh, ini jamaah Baitul Mutakin langsung ke pengurus datang. Muter ini mana cek? Saya nggak muter. Maklum ini lagi maulid. Maklum jangan. Pokoknya ini udah ada bekalnya. Sedekah. Dari mana? Dari mulai kita rumah untuk berangkat. Itu ada. Mau membuka satu yang namanya majelis. Ini siapa yang berkalam? Siapa yang berkata? Ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang namanya membuka atau menghadiri majelis. Adab yang kedua. Bu, adab yang berapa? Kayaknya semua dapat hadiah. Adab yang kedua adalah disampaikan di dalam surah Al-Hujurat. Bu, surah Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhan ladzina amanu. Jadi dari tadi itu semua ayat dibuka dengan kalimat ya. Masya Allah, panggilan sayang lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Bu. Adab yang kedua adalah ibu-ibu cantik, ibu-ibu solihah. Kalau sudah kemudian berniat hadir, bahkan niat itu harus terus dihadirkan untuk yang namanya majelis, untuk yang namanya masjid. Kan merupakan sebuah tanda keimanan. Tolak ukur keimanan seorang itu apakah hatinya ini terpaut tidak dengan masjid atau majelis. Ini sudah merupakan tolak ukur keimanan seseorang. Jadi kalau ada keterpautan terhadap masjid, bergembiralah, sungguhnya keimanan Anda sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa jaga itu namanya adab. Adab yang ke berapa tadi? Yang kedua, masalah la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Bu, jangan suka sok. Jadi hadir di masjid jangan suka sok. Masalah sok pintar, sok tahu. Ada lagi kalau ibu-ibu di luar sana. Sok, saya mau malu, saya kan belum bisa apa-apa. Nanti kalau misalnya tiba-tiba di majelis, maksudnya dicek kaji Al-Quran, nanti saya ketahuan. Nggak bisa mendem lagi dari rumah. Di mana mendem? Di rumah. Tiba-tiba katanya besok dijemput sama ajar. Nah, siapa yang akan tolong dia kalau kayak begitu? Masya Allah, jangan suka sok. Baik sok lebih, sok pintar. Baik sok kurang bagaimana? Rasa minder terus mau hadir di majelis. Kalau ibu-ibu Baitul Mutakin suka seragaman, saya nggak punya seragam, terus mau beli seragamnya juga. Seragamnya seger banget ini. Kenapa nggak semuanya hijau? Masya Allah. Kita kembali lagi ke laptop, ya. Bahwa yang kedua adalah jangan suka mendahului Allah dan Rasulnya. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan atau kita maksudkan
digabungkan. Yang bisa hadir, jangan mentang-mentang udah bisa, aku udah jago mengaji Al-Quran itu tadi ibu titip, ayo aku udah bisa. Berkumpul di majelis ini, yang sudah bisa sampaikan kebisaannya, itu merupakan sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum bisa hadir, karena kemudian ketika kita menerima ilmu dari siapapun, itulah yang menjadi sedekah kita. Karena kita kemudian tadi apa? Menyadari dan mengakui masih banyak kurang dan salahnya hadir di sini. Betul? Betul? Jadi adab yang kedua tadi jangan apa? Jangan apa? Udah sok aja di rupanya. Di catatannya sok weh. Yang kedua tadi sok nawanya. Jadi jangan apa? Jangan sok. Jangan sombong dengan segala kelebihan. Jangan sombong pula dengan segala kekurangan. Ini menurut kekurangan diem aja di rumah, sombong itu namanya. Kalau yang lebih sombong aja. Iya, iya enggak? Gitu ya. Walaupun itu tidak disukai oleh Allah, akan dilaknat oleh Allah, dimurka oleh Allah gitu ya. Tapi kan wajar gitu ya. Kalau namanya lebih kemudian sombong. Ini mah kurang, masih belum bisa, ilmu masih terbatas, diajak ngaji masih banyak alasannya, sibuk dagang, sibuk kerja, sibuk. Besok dicabut aja kesibukannya, nangis deh. Alhamdulillah ini. Ya, yang ketiga, biar cepat aja. Biar apa? Cepat. Cepat. Biar apa? Cepat. Insya Allah. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu. Ini amanu lagi, Masya Allah. Emang ini merupakan tolak ukur iman. Iya, karena kita beriman kemudian akhirnya kita bisa hadir di sini. Yang ketiga apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ibu-ibu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ibu kalau udah dibuka majelis, tentu di dalam majelis itu apa sih yang dibahas? Tidak jauh dari Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa sih kalau kemudian masuk majelis tidak akan jauh dia dibahas daripada apa? Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah hadir, terlebih-lebih sudah dibuka, Ibu MC tadi, Masya Allah, dengan cantiknya, dengan mantapnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, ribut, gitu ya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Hujurat yang kedua tadi? Kalau udah majelis dibuka, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini suara-suara jangan sampai lebih tinggi daripada suara Nabi katanya. Ini kalau lagi ngaji ngobrol atau kalau lagi ngaji ngobrolnya berlangsung atau stop? Saya benar? Saya benar? Apalagi kalau yang isinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutar makin yang ngobrol makin kencang. Pelajari adab di dalam majelis. Entah apakah masalah yang mengisi ini ngebodor gitu ya, komedian atau bagaimana. Tapi kita fokusnya apa tadi? Adab ke majelis berikutnya tadi apa? Masalah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalau sudah tentang mukjizat Nabi disampaikan, kalau sudah tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dikumandangkan, dipelajari, maka janganlah tinggikan suara-suaranya. Stop. Insya Allah. Secara fisik, secara jasad, betul Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kita. Tapi secara ruh, ayo kita yakini kalau Rasulullah itu sangat dekat dengan kita. Maka
alaika itu artinya adalah bagi kamu. Kalau sudah ngomong kamu, orangnya dekat apa jauh? Bu, kalau sudah ngomong kamu, itu orangnya dekat apa jauh? Dekat. Kalau sudah ngomong kamu, orangnya kelihatan atau enggak? Sebentar kemudian kita diajarkan, dibimbing, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bahwanya saya kesejahteraan keselamatan itu adalah bagimu ya Rasulullah. Kalau sudah bagimu berarti Rasulullah dekat. Kalau sudah bagimu berarti Rasulullah ada di hadapan kita. Maka la tarfa'u aswatakum, jangan sekali-kali kemudian berani itu mengucapkan dengan suara-suara yang tinggi. Yang berikutnya selesai. Yang berikutnya, Masya Allah. Yang berikutnya, siapa yang membaca ayat yang ketiga? Suara di dalam pembicaraan ini tidak sepele di sisi Allah. Kalau kemudian kita sudah sedang membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa tadi kata penutup di dalam surah Al-Hujurat, maksud saya penutup pada pertemuan ini. Surah Al-Hujurat yang ayat ketika menyampaikan innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Siapa-siapa yang mampu merendahkan suaranya kalau sudah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti mereka itulah yang sedang dipersiapkan hatinya untuk takwa kepada Allah. Siapa-siapa tadi yang mampu merendahkan suaranya, apalagi menghilangkan suaranya niat karena Allah, menghormati, menghargai Rasulullah, maka sesungguhnya mereka itu sedang apa tadi? Dipersiapkan hatinya semakin takwa kepada Allah, dan bagi mereka adalah maghfirah, ampunan, dan bagi mereka adalah ajrun azim, pahala yang besar. Berarti kalau begitu nanti mulutnya semakin rapi kalau sudah masuk majelis. Biar apa tadi? Hatinya semakin takwa, kemudian diberikan ampunan, kemudian diberikan apa tadi? Pahala yang pahala yang tadi dibacakan juga sama qari'ah kita, pahala yang besar itu pahala yang bagaimana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pahala yang besar itu, Mas Allah, satu saja kebaikan, berniat ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baginya adalah satu hasanah. Hasanah itu apa tadi? Pahalanya dilipat gandakan minimal 10 kalinya. Yang kedua adalah mahabbah, tuhibbunallah, yaitu adalah mahabbah, cinta Allah. Jadi selain mendapatkan perlipatan ganda pahala
cinta Allah. Satu kebaikan saja yang ibu lakukan dengan niat ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga kemudian ibu akan mendapatkan apa tadi? Yaghfir lakum dzunubakum maghfirah, ampunan. Jadi satu kebaikan selain pahala, kemudian kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wallahu ghafurur rahim. Allah akan memberikan rahmat baginya. Berarti satu kebaikan dengan niat ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu masuk masjid doa dulu apa kagak? Doa dulu apa kagak? Apa langsung nyelonong aja masuk? Ittiba Rasul. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Satu doa ibu akan mendapatkan satu hasanah, berarti 10 lipat ganda pahala. Yang kedua mendapat mahabbah. Yang ketiga maghfirah. Yang keempat rahmah. Ibu sampai majelis kemudian duduk apa? Berdiri. Duduk, saya aja yang berdiri ya. Duduk, kemudian sampaikan kalimat Bismillah, maka ibu akan dapat satu hasanah, dua mahabbah, tiga maghfirah, yang keempat rahmah. Kemudian setelah itu ibu rapikan duduknya, rapikan juga lisannya, rapikan pandangannya, ittiba sunnah Rasulullah, maka ibu akan dapat satu hasanah, dua mahabbah, tiga maghfirah, empat rahmah. Apa katanya tadi itu? Satu hasanah, dua mahabbah, tiga maghfirah, empat rahmah. Saya ulang, satu hasanah, dua mahabbah, tiga maghfirah, empat rahmah. Ya, atau paling tidak bisa bawa pulang ya 4 hari. Jadi yang 4 tadi teh apa? Coba, satu, dua, tiga, empat. Kalau udah begitu mesti ya pulang. Udah dapet. Alhamdulillah. Nanti sampai rumah, sampaikan lagi doa masuk rumah, niat ittiba kepada Rasul. Insya Allah akan diberikan ajrun adim, satu hasanah, dua mahabbah, tiga maghfirah, empat rahmah. Habis itu, aduh ini waktunya istirahat, buka bajunya. Sebelum buka kemudian sampaikan doa Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Dapat apa tadi? Hasanah, mahabbah, rahmah. Kalau ibu mau buka baju, mau baca doa dulu apa kagak? Ibu buka baju itu doa apa enggak? Tadi doanya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Apa katanya doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Saat ibu buka baju, apalagi Masya Allah dari bawah sampai ke atas, blok. Kalau ibu tidak doa berarti ibu siap itu auratnya ditonton sama ya Allah, itu setan atau jin. Udah apal banget lekak-lekuknya. Saking setiap buka baju boro-boro Tapi kalau Masya Allah ibu berdoa, itu doa akan menjadi hijab ibu. Ibu buka semuanya, apalagi mandi, gosok sana gosok sini. Pokoknya jin ketutup itu matanya. Kata jin, ini tumbenan ya. Biasanya Pak bisa lihat aurat dia, ini habis ngaji. Alhamdulillah. Ayo ibu, kita tutup hijab mata jin dengan kalimat apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak sedikit orang yang sudah dibuka bajunya, akhirnya dia kemasukan. Nauzubillah min dzalik, kemasukan jin, keluar akhirnya kesurupan, niat ke pasar, maklum ini tanggal muda, akhirnya jalannya kemana? Niat ke masjid, ini maklum tanggal tua, pacak klik, akhirnya isi dompetnya
ittiba rasul, masuk apa yang dapatkan tadi? Hasanah, mahabbah, maghfirah, rahmah. Ibu mau tidur cuman hanya baca apa? Bismika Allahumma ahya wa amut, maka ibu akan mendapatkan hasanah yang dibayar minimal 10 kalinya. Yang kedua adalah mahabbah, yang ketiga adalah maghfirah, yang keempat